Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 147 sampai dengan 151. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, di kanan atas ya video Kak Rina. Nanti kita akan bisa lihat, rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Dan jangan lupa supaya kualitas gambarnya bagus, bisa klik di setting atau setelan, pilih kualitasnya yang paling atas ya, yang paling tinggi. Nah, kita mulai adik-adik, tapi sebelumnya Karina mau ngasih tahu dulu kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa cari di playlist ini ya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 3, berarti pilih yang bagian ini, playlist kelas 3, klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, klik putar semua. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 3 tema 3. Nanti akan ada daftarnya seperti ini berurutan dibuatnya adik-adik. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat kelas berapa, kemudian subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nanti cari di sini ya. Nah, ini ada bacaan teks adik-adik, Siti demam ya judulnya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin cuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih pada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, adik-adik kita amati teks Siti demam tadi. Temukan kewajiban dan hak yang ada pada teks, ya. Lalu nanti sampaikan hasil temuannya di depan kelas. Kita coba cari kewajiban dulu ya. Berarti di sini kewajiban Siti adalah menjaga kesehatan nih, ada di sini. Ya. Siti menjaga kesehatan itu seharusnya adalah kewajiban Siti. Kemudian haknya ya. Hak kita adalah nih, kita coba cari dulu. Nih, hak kita sebagai warga kita berhak untuk mendapatkan fasilitas tempat berobat. Itu hak kita yang ada di bacaan ini ya. Sekarang kita lanjut. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-teman ya. Lalu tuliskan hasil diskusinya di selembar kertas, lalu pajang hasil diskusinya. Tuliskan di sini ya. Contoh Karina adalah yang pertama, kalimat yang menunjukkan kewajiban ya. Misalnya Siti wajib menjaga kesehatan, Siti harus banyak minum air putih hangat, ya, Siti memilih jajanan yang sehat dan Siti harus rajin mencuci tangan, ya. Kemudian untuk haknya adalah kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat, kemudian Siti berhak diperiksa dokter, Siti berhak diberi obat dan vitamin oleh dokter, Siti dikompres dan diselimuti saat sakit, mereka senang berobat di puskesmas. Nah, itu salah satu contohnya. Adik-adik nanti boleh pilih aja mau berapa, misalnya dua-dua masing-masing boleh ya. Kemudian berikutnya amati kembali teks Siti demam tadi, tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tulis juga cara mengatasinya. Nah, tadi yang pertama adalah tentang badan Siti demam dan panas ya awalnya ya. Nih, awalnya tuh badan Siti demam di sini. Lalu cara mengatasinya tuh ibu mengompres Siti pakai air hangat. Ya, lalu ibu juga menyelimuti Siti dengan selimut tipis. Nah, ini jadi ada dua ya, 1, 2. Lalu yang ini nih, Siti masih merasa demam saat bangun tidur.
Ya, apa yang dilakukan cara mengatasinya adalah dibawa ke puskesmas, diperiksa dokter dan diberi obat dan vitamin, ya. Oke, selanjutnya kita lihat masih ada tugas lagi ya, kita baca dulu. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Apa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Nah, kita coba lihat di sebelah kanan ya adik-adik. Nah, ini bisa dalam bentuk wawancara. Coba kita cek dulu ya di sini. Oke, nah ini nanti yang bawah berarti Karina buat yang ini. Ya, ini nanti boleh dituliskan di sini. Karina sudah buatkan rangkuman dari hasil wawancaranya untuk contoh yang ini. Jajanan adalah makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan maupun di tempat-tempat yang ramai. Biasanya jajanan langsung dapat dimakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Sementara jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki kandungan gizi, tidak berlebihan, bebas bahan pewarna dan pengawet. Nah, contoh jajanan sehat yang dijual di sekolah adalah misalnya martabak mini, es pop, pizza, donat kentang, cookies, dan nugget. Ya, kita harus memilih jajanan sehat agar memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Manfaat makanan sehat adalah dapat terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Bisa juga sebagai tambahan energi dan meningkatkan kerja otak. Nah, ini disebut makanan sehat karena terbuat dari bahan-bahan yang baik ya. Yang tidak sehat itu contohnya adalah yang menggunakan terlalu banyak mecin, kemudian pewarna makanan, ya terus biasanya juga suka ada tuh ya adik-adik yang menggunakan bubuk cabai, ya, nah itu tidak sehat ya. Berikutnya bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman? Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Apa pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Yang ini contoh dari Karina juga, sebetulnya ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ketika mewawancarai ya. Contohnya yaitu aku senang saat mewawancarai teman. Meski sempat deg-degan karena baru pertama kali, tapi saya senang. Boleh aku atau saya? Begitu juga saat diwawancarai teman. Saat mewawancarai teman, saya mengetahui ada beberapa teman yang sudah memilih jajanan sehat. Ada juga yang belum. Alasannya jajanan sehat lebih murah, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.